Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian tram berdasarkan 3 pendekatan serta pengertian sesat pikir. Yang pertama yang akan saya bahas ialah pengertian tram berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama ada denotasi, konotasi, dan predikamen. Pertama, secara denotasi, tram adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyebut suatu objek, konsep, atau gagasan tertentu. Artinya, tram merupakan satuan bahasa yang memiliki makna jelas dan pasti, terutama dalam konteks ilmiah atau logis. Dan yang kedua, secara konotasi, tram dapat dihubungkan dengan kesan atau nilai tambahan yang timbul dari penggunaannya. Misalnya, tram bisa terkesan teknis, formal, atau bahkan sulit untuk dipahami oleh orang awam, tergantung konteks dan siapa yang menggunakannya. Dan yang ketiga, berdasarkan predikamen. Tram merupakan bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Dengan kata lain, tram dipakai untuk menyatakan suatu tentang subjek atau untuk mengklasifikasikan suatu objek dalam kategori tertentu. Contohnya dalam proposisi manusia adalah makhluk rasional. Manusia di sini adalah tram subjek, sedangkan makhluk rasional adalah tram predikat. Dengan demikian, tram bukan sekedar kata, tapi memiliki peran penting dalam pembentukan makna dan penyusunan logika berpikir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan istilah tram dari 3 sudut pandang yang kita bahas tadi, disertai dengan contoh yang sederhana. Berdasarkan denotasi, tram adalah kata yang memiliki langsung. Contohnya kata kucing secara denotatif, kucing berarti sejenis hewan mamalia berbulu, berkaki 4, dan biasanya dipelihara. Ini adalah makna kamus tanpa tambahan emosi atau pendapat. Yang kedua, berdasarkan konotasi, tram bisa memiliki makna tambahan tergantung pada konteks atau emosi yang melekat. Masih dengan contoh kucing, secara konotatif bisa berarti manja, lucu, bahkan licik. Tergantung siapa yang mengatakannya dan bagaimana konteksnya. Misalnya, jika seseorang berkata, dia itu kayak kucing, bisa jadi itu berarti orang tersebut manja atau diam-diam suka mencari perhatian. Dan yang ketiga, berdasarkan predikamen. Tram digunakan dalam logika sebagai bagian dari pernyataan, yaitu sebagai subjek atau predikat. Contohnya dalam kalimat kucing adalah hewan. Jadi kucing adalah termasuk subjek. Dalam logika, tram seperti ini dipakai untuk menyusun proposisi yang bisa dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Jadi, melalui contoh sederhana seperti kucing tadi, kita bisa melihat bagaimana satu tram bisa dipahami secara logis, emosional, atau juga logis. Dan kita akan menjelaskan apa sih pengertian sesat pikir itu. Jadi, sesat pikir atau dalam istilah ilmiah disebut logical village adalah bentuk kesalahan dalam bernalar atau berpikir yang termasuk logis di permukaan. Namun sebenarnya keliru jika dianalisis lebih dalam. Dalam konteks akademik, sesat pikir terjadi ketika argumen yang disampaikan tidak didasarkan pada penalaran yang valid atau bukti yang memadai, sehingga kesimpulan tersebut yang diambil menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Contohnya itu seperti saya bertemu 2 orang mahasiswa dari jurusan 10 yang malas. Berarti semua mahasiswa jurusan 10 itu pemalas. Itu adalah bentuk sesat pikir karena mengambil kesimpulan umum hanya dari 2 orang itu. Padahal 2 orang tidak bisa mewakili seluruh populasi mahasiswa jurusan kelas 10. Kesimpulan seperti ini tidak didukung oleh data yang cukup. Terus, agar kita terhindar dari sesat pikir ialah sebelum menyimpulkan sesuatu secara umum, pastikan kita punya cukup bukti atau data yang representatif. Jangan ambil keputusan berdasarkan pengalaman tersebut. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.